Shalom jemaat yang kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita beribadah pada hari ini sungguh dahsyat dan luar biasa. Dan biarkan semangat yang dari Tuhan akan selalu menyertai setiap kita. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih kami datang pada hari ini dengan rasa ucapan syukur. Kami percaya Tuhan berkat-Mu sungguh luar biasa dahsyat Bapa untuk setiap kami. Dan biarkan kami tetap antusias dalam mengikut Engkau walau kami harus beribadah di rumah. Dan ketika Engkau membuat sesuatu yang luar biasa dalam keluarga kami, maka itu akan berdampak di sekitar kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Silakan Kau beracara hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Kuasa-Mu sungguh terlebih besar dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih
Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau telah menyegarkan setiap kami. Kami siap untuk bersukacita dan bersorak-sorai bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, siap bersukacita bagi nama Tuhan, karena begitu besar kasih-Nya. Berkat anak cucu akan selalu melimpah untuk setiap kita. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih. Sebelum kita akan merenungkan firman yang disampaikan oleh hamba-Nya, mari Bapak Ibu Saudara, kita akan datang kepadanya. Kaulah Tuhan penyembuh kami Bapa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan pemulihku. Kaulah Tuhan pemulihku. Kaulah Tuhan hatiku. Kau berfirman dan
Kaulah Tuhan pemulihku, Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan pemulihku, Kaulah Tuhan pemulihku. Kau pulihkan hidupku, Kau berfirman dan pulihkanku. Kaulah Tuhan pemulihku, Kau berfirman dan pulihkanku. Kaulah Tuhan pemulihku, Kau berfirman dan pulihkanku. Kaulah Tuhan pemulihku. terima kasih Tuhan segalanya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami persilahkan Bapak PDB Gustaf Iskandar, Bapak Gembala. Waktu dan tempat kami persilahkan. Haleluya Yesus. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Katakan holy, 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 holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, 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 holy are you, Lord. Hanya kemurahan-Mu saja ya Bapa.
sudah menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur kalau Engkau mencangkokkan kami dalam kasih-Mu yang luar biasa. Sehingga kami bisa menikmati blessing demi blessing, berkat demi berkat. Itu hanya kemurahan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih Yesus Kristus. Bila roh wahyu, hikmat dan pengertian selalu menyertai langkah hidup kami ya Bapa. Hanya Engkaulah yang kudus, hanya Engkaulah yang layak disembah. Holy, holy, holy are you, Lord. Yes, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Terima kasih. The elders and angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Yes. Holy, holy, holy are you, Lord. Ya Tuhan. The elders and angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Biarlah Engkau sendiri yang beracara ya Tuhan. Buat semua jemaat-Mu yang beribadah online dan maupun yang Kau gerakkan untuk bisa beribadah offline. Itu semua karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Dan kami sungguh-sungguh percaya bahwa hari ini Kau berikan kami jawaban atas semua doa-doa kami. Tidak ada satu jemaat pun yang dilewatkan Tuhan. Semuanya dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya kita berkata amin. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Oke. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Izinkan hari ini saya berbagi buat Anda semuanya sebuah tema yang sama-sama kita belajar tentang kuat dan lemah. Mari kita baca di pendahuluan dasar sebagai firman kita pagi ini. Kita lihat di kitab Roma pasal 15 ayat pertama sampai 13. Kitab Roma pasal 15 ayat yang pertama sampai 13. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu
telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengharuniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Perhatikan baik-baik ayat selanjutnya, Anda bisa berikan sebuah garis. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Kata taruk dari pangkal Isai akan terbit ini, saya coba mencari apa yang dimaksud oleh Yesaya, bahkan ditulis dalam kitab Roma. Saya lihat di Alkitab versi Borneo, tetap di Roma 15 ayat 12, dikatakan Yesaya menyampaikan juga tunas Isai akan muncul. Dialah yang bangkit memerintah bangsa-bangsa. Kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Versi New King James dikatakan, and again Isaiah says, there shall be a root of Jesse, and he who shall rise to reign over the Gentiles. In him the Gentiles shall hope. Yang dimana terjemahannya adalah, dan lagi Yesaya berkata, akan ada akar Isai, dan dia akan bangkit untuk memerintah atas orang bukan Yahudi. Di dalam dia orang bukan Yahudi akan berharap. Kalau Anda lihat kata-kata yang namanya taruk pangkal Isai akan terbit di kitab Roma, itu kalau kita pelajari lebih detail dalam kitab Alkitab versi lain, itu taruk pangkal Isai dikatakan tunas Isai. Dalam New King James dikatakan akar Isai. Nah, kita akan masuk lanjutan dari Roma 15. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Anda lihat di kitab Matius pasal pertama ayat yang pertama, kita betul-betul dikatakan bahwa inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kenapa hubungan antara tunas Isai, hubungan antara akar Isai itu berhubungan dengan silsilah Yesus Kristus? Di sini akan bisa jelaskan bahwa dalam bahasa Latin kata flos yang jamaknya itu flores berarti bunga, sementara virga atau berarti tunas atau taruk. Kata virga itu mirip bunyinya dengan kata Virgo atau perawan, yang tidak dipungkiri lagi telah memengaruhi perkembangan gambar dari pohon Isai, pohon silsilah dari Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus dipahami sebagai Virgais, tunai Isai. Dalam Alkitab Perjanjian Baru, silsilah Yesus dijabarkan oleh dua orang penulis, yaitu Matius dan Lukas.
Matius mengawali penjabarannya dari generasi yang terdahulu, sementara Lukas merunut mundur garis kerabat, garis nasab, garis kerabat mulai dari generasi yang terkemudian. Itulah kenapa kata tunas Isai itu kalau di kitab Matius pasal pertama ayat yang pertama dikatakan silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Karena Matius mengawali penjabarannya dari generasi sebelumnya, sedangkan Lukas merunut mundur generasi nasab mulai dari generasi yang terkemudian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penjabatan silsilah Yesus dalam Injil Lukas dimulai dari Yesus sendiri dan berangsur-angsur mundur sampai pada Raja Daud melalui garis kerabat atau garis nasab Nathan bin Daud. Selanjutnya berangsur-angsur mundur dari Raja Daud sampai pada Adam anak Allah. Nah, Injil Matius diawali dengan kalimat inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Dan selanjutnya silsilah Yesus dijabarkan mulai dari Abraham sampai pada Raja Daud. Kemudian dilanjutkan dari Raja Daud sampai pada Yesus melalui garis nasab Salomo bin Daud. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penjelasan mengenai perbedaan kedua silsilah ini dapat dibaca pada silsilah Yesus Kristus. Anda bisa baca sendiri kitabnya. Meskipun berbeda, kedua silsilah ini tetap sejalan dengan tafsiran bahwa Yesus adalah tunas Isai, keturunan dari Raja Daud bin Isai, orang Bethlehem. Kitab Roma ada 3 hal yang ingin Paulus sampaikan. Yang pertama, Paulus meminta kita untuk meneladani Yesus Kristus dalam hal lebih memperhatikan sesama dibandingkan memperhatikan diri sendiri. Yang kedua, Paulus permintaan Paulus ini berkenan dengan kewajiban kita, bukan hanya saja kita menuntut hak, tapi kewajiban kita sebagai orang yang dianggap kuat, kita diminta untuk menanggung kelemahan orang yang lemah dengan cara memperhatikan mereka dan mendukung mereka agar tidak jatuh dalam pencobaan. Dan yang ketiga, Paulus membuat sebuah gambaran bahwa kita itu harus kuat. Kita harus kuat untuk memperhatikan dan menerima mereka yang lemah agar iman mereka itu dibangun. Paulus menggunakan kata-kata istilah kuat dan lemah, bukan baik dan jahat. Kenapa tidak menggunakan kata baik dan jahat? Kenapa menggunakan kata kuat dan lemah? Karena kalau Anda pelajari pada silsilah Yesus Kristus dalam bahasa The Message, di The Message Bible dikatakan silsilah itu bahasa lainnya adalah family tree. Family tree itu pohon keluarga. Saudara, pohon keluarga yang Anda sekarang hadapi, baik Anda pohon keluarga secara rohani maupun jasmani, itu menentukan roda kehidupan Anda dan saya di kemudian hari. Dengan siapa Anda berkumpul, dengan siapa Anda sharing, dengan siapa Anda berfellowship, itu akan menentukan kemudian hari Anda punya roda kehidupan seperti apa. Kalau Anda bertanya kepada saya, Pak, mana prinsip contoh bahwa yang jahat itu bisa mengaruhi kita? Kenapa kok Paulus cuma mengatakan kuat dan lemah, bukan baik dan jahat? Mari kita lihat di Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Saya bacakan sudah buat Anda semuanya. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan, Anda garis bawah yang tebal, Anda stabilo, roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Artinya apa? Lidah yang salah satu anggota yang kecil menurut Anda dan saya, dia ini bisa menentukan roda kehidupan kita. Bagaimana perkataan kita bisa perkataan berkat kalau Anda selalu kumpul sama orang-orang yang tidak pernah berkata yang positif, selalu skeptis. Nanti kalau ada pergerakan rohani dalam suatu tempat, kumpulan itu akan mengatakan, alah itu paling ada waktunya, sebentar lagi kan ya Nanti kalau ada orang sakit disembuhkan, alah itu kan cuma settingan.
mari ngene itu cuman settingan tuh sebetulnya nggak sakit apa-apa. Selalu skeptis. Orang yang selalu ngomong, alah itu kan lagi anget-anget tai ayam. Itu pelayanan kayak gitu tuh paling sebentar lagi ya nggak ada lagi. Orang yang selalu skeptis dan Anda selalu kumpul sama orang-orang seperti ini, maka lidah Anda juga akan sama seperti perkataan mereka. Maka Yakobus 3 ayat yang ke-6 dikatakan, roda kehidupan kita yang menuju ke sana, saudara. Itulah kenapa Paulus dalam kitab Roma tidak mengatakan yang baik dan yang jahat. Paulus mengatakan yang kuat dan yang lemah. Karena kita tidak ada dalam gambaran hidup kita. Roda kehidupan kita tuh kumpul sama orang-orang yang skeptis, yang negatif. Gak pernah. Itulah kenapa hari ini rema kita adalah kuat dan lemah. Paulus menggunakan istilah kuat dan lemah untuk menggambarkan keadaan rohani orang percaya. Istilah kuat menunjuk pada iman orang yang telah dewasa dalam Kristus, sehingga peka terhadap masalah orang lain. Orang yang kuat adalah orang yang memahami kebebasan rohani mereka di dalam Kristus dan tidak mau lagi diperbudak aturan hukum Taurat. Mereka yang kuat adalah mereka yang peka pada hati nurani, yang telah diterangi oleh firman Allah. Lebih dari ketaatan mereka sendiri akan ritual, akan tradisi, hukum Taurat. Karena dalam pohon keluarga Yesus benar-benar ini menggenapi hukum Taurat, tapi tidak masuk dalam yang namanya ritual-ritual dan tradisi hukum Taurat. Itulah kenapa kalau kita bicara mengenai istilah lemah, Paulus menjelaskan istilah lemah itu mengacu pada orang percaya yang imannya belum dewasa. Yaitu yang masih percaya pada ritual dan tradisi hukum Taurat. Mereka merasa berkewajiban untuk mematuhi aturan dan tradisi hukum Taurat. Tentang apa yang boleh mereka makan, apa yang boleh mereka minum, dan kapan mereka harus beribadah. Mereka yang lemah iman berkeyakinan bahwa orang Kristen yang dewasa rohani menghidupi kekristenannya dengan cara mengikuti aturan ketat dan seringkali menghakimi sesama yang tidak sejalan dengan pandangan mereka. Nasihat Paulus ini mengingatkan saudara dan saya supaya kita yang merasa kuat agar peka terhadap pergumulan saudara seiman kita yang lemah. Kita harus membantu mereka, misalnya dengan cara mendampingi mereka, mendoakan mereka. Ketika mereka jatuh masuk dalam pencobaan, hendaknya saudara dan saya ini berusaha untuk menjadi panutan, bukan celaan buat mereka. Tentu kita berpunya kerinduan agar orang yang lemah iman suatu saat menjadi kuat juga. Maka marilah kita belajar untuk peka serta memberi perhatian dan dukungan kepada saudara-saudara seiman kita. Setelah Anda mengenal yang namanya tunas Isai, di mana Yesus Kristus dicangkokkan ke sana, di mana Yesus lahir dari Allah sendiri dan masuk sebagai 100% manusia, kemana Tuhan cangkokkan saudara dan saya, itu sangat berpengaruh kepada berkat yang kita terima, kemakmuran kita, semua blessing yang lain itu pengaruh. Cara hidup kita, roda kehidupan kita itu pengaruh. Kita lihat di Kejadian 19 ayat 29. Kita akan sama-sama lihat bagaimana orang yang berkumpul dan berkenan kepada Tuhan, maka semua yang dekat dengan dia itu diberkati Tuhan. Kejadian 19 ayat 29. Saya akan bacakan buat Anda. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot. Anda bisa garis bawahi kata-kata berikutnya. Maka Allah ingat kepada siapa? Bukan kepada Lot. Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Karena Lot itu masuk
dalam silsilahnya mau menghisapkan diri, mendekatkan diri kepada Abraham, maka Lot pun juga diselamatkan. Ingat baik-baik, Allah mengingat kepada Abraham, tapi yang dikeluarkannya adalah Lot. Saudara dikasihi Tuhan, oleh karena itu sangat berhati-hati dalam Anda itu memutuskan untuk berkumpul dengan siapa. Dengan siapa Anda bergereja, berjemaat, Anda itu disupkan kemana. Itulah kenapa saya tidak pernah memaksa orang untuk datang ke tempat kami kalau tidak digerakkan Tuhan. Buat apa? Tapi kalau emang Tuhan kasih pertumbuhan, dikasih pertumbuhan 2.000 ya diaminkan. Dikasih pertumbuhan 20.000, 100.000 ya diaminkan. Tapi tidak boleh kita punya hati untuk mengambil jemaat-jemaat orang lain, gak boleh. Yang perlu kita dekatkan adalah pahami bahwa semua itu Tuhan sendiri yang mencangkokkan kepada kita. Yang setuju katakan amin. Kita baca di Kejadian 30 ayat 22 sampai 23. Kejadian pasal 30 ayat 22 sampai 23. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Orang yang lemah, kalau dia mau datang dan kembali kepada Tuhan, dan dia selalu mengingat bahwa, dan dia punya iman bahwa Allah telah menghapuskan aibku, dan orang itu benar-benar terhisap dalam tunas yang namanya Yesus Kristus, masuk dalam silsilah Yesus Kristus, maka Allah pun mengingat dia. Mari kita baca lebih lanjut tentang Yusuf yang disebut Barnabas. Kita lihat di Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 36 sampai 37. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 36 sampai 37. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Kalau Anda perhatikan Bapak Ibu, Barnabas adalah salah satu anggota jemaat mula-mula di Yerusalem. Nama aslinya adalah Yusuf. Ia dipanggil Barnabas oleh para rasul, arti Barnabas adalah anak penghiburan. Ia kemudian dikenal sebagai penginjil di Antioquia dan di Siprus, serta teman seperjalanan Paulus. Setelah ia menjual hartanya dan menyerahkan uang hasil penjualan kepada para rasul di Yerusalem, ia diberi nama baru, yaitu Barnabas. Barnabas adalah orang Yahudi dari keturunan suku Lewi yang berasal dari Siprus. Barnabas dikenal sebagai orang jujur yang menjual ladangnya dan uang hasil penjualannya diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Pertama kali Barnabas berjumpa dengan Paulus ketika Paulus berkunjung ke Yerusalem. Dan Barnabaslah yang kemudian memperkenalkan Paulus kepada para rasul. Barnabaslah yang pertama kali meyakinkan pengikut Yesus jika Paulus yang saat itu dikenal sebagai Saulus, penganiaya pengikut Kristus, sekarang sudah menjadi bagian dari murid-murid Yesus. Sejak Paulus yang dulunya dikatakan Saulus sebagai penganiaya pengikut Kristus, begitu Saulus melihat Tuhan dan dia bertobat, namanya menjadi Paulus, dia mengajar di Damsyik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama Paulus dia menghisapkan diri bersama-sama. Saulus adalah orang yang menganiaya pengikut Kristus. Begitu dia bertobat, dia diganti nama menjadi Paulus. Dan Barnabas sama-sama menjadi satu, berfellowship dan melayani Tuhan. Apa teladan pada pagi hari ini?
Bagaimana caranya supaya Anda dan saya bisa menghisapkan, masuk ke dalam yang namanya tunas Isai, akar dari Yesus Kristus. Di mana tunas Isai itu sendiri adalah Yesus Kristus. Yang pertama, milikilah hati yang memberi. Alkitab mencatat Barnabas menjual ladang miliknya untuk dipersembahkan bagi pelebaran kerajaan Allah di muka bumi. Firman Tuhan berkata bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya memang itu kenyataannya. Yang pertama kali, belajarlah untuk memberi. Pada saat Anda dimasukkan oleh Tuhan, dicangkokkan dalam sebuah komunitas, yang pertama kali, belajarlah punya hati untuk memberi. Itulah kalau Anda bertanya kepada saya, apa rahasia supaya yang dulu hidup kami penuh dengan kekurangan, hidup kami penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan, tapi sepertinya sekarang ini rasa-rasanya semuanya bisa dalam kendali Tuhan. Satu hal, kami masih ingat pasti, kami belajar dari yang hanya minta, kami belajar untuk memberi. Kita lihat di Kisah Para Rasul 4 ayat 36-37. Kisah Para Rasul 4 ayat 36-37. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus yang menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Langkah pertama, dia memberi. Dan kalau kita lanjutkan lagi ayat 26 sampai Kisah Para Rasul 9 ayat 26 sampai 27. Kisah Para Rasul 9 ayat 26 sampai 27 dikatakan, setibanya di Yerusalem, Saulus, ingat baik-baik, mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Saulus ini masih dalam kondisi manusia yang lemah karena menganiaya pengikut Kristus. Dan dikatakan Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Artinya apa? Yang lemah menggabungkan diri kepada yang kuat. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Kalau Anda merasa lemah, Amsal 28 ayat 13. Kalau Anda pernah melakukan pelanggaran yang dibenci Tuhan, Amsal 28 ayat 13 dikatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Kalau Anda merasa diri Anda najis seperti Saulus, Anda harus mendekatkan diri, saudara. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakui dan meninggalkannya akan disayangi. Saulus mendekatkan diri kepada murid-murid Yesus. Jaga pergaulan Anda. Jaga dengan siapa Anda berfellowship. Kalau Anda berfellowship dengan orang-orang yang skeptis, yang selalu mencari alasan dari setiap masalah dan tidak pernah mencari solusi dari setiap masalah, maka dia menghancurkan roda kehidupannya sendiri. Yang kedua, bagaimana cara supaya kita bisa masuk perhisap, masuk dalam silsilah Yesus Kristus, pohon keluarga Yesus Kristus yang disebut tunas Isai, yaitu Yesus Kristus sendiri. Yang kedua, miliki hati yang mengampuni. Barnabas juga memiliki hati yang lapang sehingga mampu menerima Saulus yang sudah bertobat menjadi rekan sekerjanya. Jangan ada penghakiman, saudara. Kalau ada orang yang lemah imannya mau bertobat, mengajak Anda untuk berfellowship, yang pertama ampuni saja, saudara, ampuni saja.
Yang terpenting adalah bagaimana kita mampu melepas pengampunan kepada orang yang bersalah. Sehingga hati kita dipenuhi oleh sukacita dan kedamaian. Itu cara yang kedua. Jadi cara yang pertama adalah belajar untuk kita itu memberi. Milikilah hati yang memberi. Cara yang kedua adalah milikilah hati yang mengampuni. Dan bagaimana cara yang ketiga? Milikilah hati yang memuridkan. Orang yang lemah imannya perlu kita muridkan. Kisah Para Rasul 11 ayat 25 sampai 26. Kisah Para Rasul 11 ayat 25 sampai 26. Saya akan bacakan buat Anda. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Barnabas adalah orang yang bukan hanya mengampuni Saulus, tapi juga menerima Saulus dan memuridkannya sehingga akhirnya Paulus menjadi rasul besar yang menulis hampir setengah kitab Perjanjian Baru, termasuk kitab Roma yang kita baca pertama kali tadi. Orang yang sudah dicangkokkan ke dalam tunas Isai, yaitu Yesus Kristus sendiri. Walaupun dia tidak manusia Superman, tidak manusia yang hebat dan rentan dengan jatuh kembali. Tapi orang bisa melihat bahwa kita ini sudah tercangkok dalam tunas Isai, yaitu Yesus Kristus sendiri. Minggu lalu saya bawakan tentang kitab Matius yang saya bicara tentang bagaimana Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Minggu lalu kalau Anda masih ingat, kita lihat di Matius 26 ayat 69 sampai 74. Petrus yang sudah dicangkokkan dalam kehidupan Yesus Kristus juga mengalami yang namanya lemah iman. Tapi yang paling penting jangan sampai kita dicangkokkan terus kita malah menjadi jahat. Orang bisa lemah, tapi ingat Tuhan itu selalu memaafkan. Coba kalau kita masih ingatnya minggu lalu, Matius 26 ayat 69 sampai 74. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Masih katanya, tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang katanya. Aku tidak tahu apa yang kau maksud. Orang yang lemah, yang tidak mau kuat dalam imannya, yang tidak mau sungguh-sungguh berserah akan iman dan tidak berani untuk mengambil tantangannya. Pertama kali Petrus menyangkal Yesus. Kalau kita lanjutkan lagi, ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Yang pertama katanya bersama-sama, ya toh, selalu bersama-sama. Yang kedua, orang ini juga dikatakan bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah. Loh, lebih parah lagi kan. Dia menjadi lemah karena ketakutan. Ia menyangkal pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Perhatikan baik-baik. Itu nyata dari bahasamu. Bahasa saudara dan saya, kalau sudah dicangkokkan pada Yesus, bahasanya itu kelihatan saudara. Langsung ketahuan bahasanya. Enggak bisa dipungkiri lagi, langsung ketahuan. Dan hari ini, tim musik bisa maju ke depan, saya harus ngomong ke Anda. Kalau Anda siap untuk dicangkokkan dalam tubuh Kristus, milikilah hati yang memberi. Bukan hanya kita menuntut hak kita. Apa hakku sebagai murid-Mu Tuhan? Tapi belajar yang memiliki hati yang memberi. Yang kedua, belajar yang memiliki hati yang mengampuni. Apapun kesalahannya. Petrus menyangkal Yesus, ya tahu pertama kali. Yang kedua, menyangkal dan bersumpah. Ketiga kali,
bersumpah dan mengutuk. Itu pun Yesus mengampuni, saudara. Kita sebagai murid Kristus juga belajar untuk mengampuni. Dan yang ketiga, bagaimana yang harus kita lakukan kalau kita sudah dicangkokkan dalam silsilah Yesus Kristus. Memiliki hati yang mau memuridkan. Tuhan Yesus memberi amanat agung bagi semua orang percaya untuk memiliki hati yang memuridkan. Bersedia membimbing sesama bertumbuh secara rohani semakin serupa seperti Kristus. Saya mau cerita buat Anda buat nutup sebelum kita perjamuan kudus. Tanggal 20 Agustus, waktu kami diberikan kepercayaan untuk ditabiskan sebagai gembala GBI Lamtera. 1 hari sebelumnya, tanggal 19, saya makan nasi goreng di Jalan Puri Anjasmoro. Di mobil saya tidak ada stikernya bahwa saya ini seorang Kristen, apalagi menuliskan bahwa saya pengikut Kristus, enggak ada. Kaca mobil saya gelap. Saya turun mau makan nasi goreng, waktu itu pukul 6:30 malam. 1 hari sebelum saya ditabiskan sebagai gembala GBI Lamtera. Ada seorang bapak menggendong anaknya. Saya tahu itu sahabat kita, seorang muslim. Anaknya memakai jilbab. Bapaknya juga memakai peci. Bapak, saya seorang musafir katanya. Saya kaget. Dalam roh saya kerasa ada sesuatu yang mau berbicara. Karena saya pernah mengalami sebelumnya soalnya. Saya gak ada waktu untuk menceritakan sebelumnya, tapi saya ceritakan yang terakhir aja. Gimana Pak? Saya seorang musafir, saya mau tolong tanya, jalan kali Banteng saya lewat mana? Saya kasih tunjuk jalan, oh Bapak tinggal belok kanan, 2 kali traffic light belok kiri, Bapak naik angkot ke sana, Bapak bisa tanya sama orang, berhenti di kali Banteng. Terima kasih Pak. Bolehkah saya minta tolong yang kedua katanya. Kenapa Pak? Saya belum makan Pak, tapi kalau saya sanggup untuk tidak makan. Bolehkah Bapak belikan 1 bungkus nasi goreng saja buat anak saya ini? Saya langsung ngomong apa? Oh mari Pak silakan. Tuhan memberkati Bapak, seorang muslim. Kenal pun tidak. Dari bahasa yang saya keluarkan, tidak ada kata-kata saya pengikut Kristus, gak ada. Saya seorang Kristen, gak ada. Apalagi ngomong saya seorang pendeta, tidak ada. Mari Pak silakan masuk, silakan duduk. 1 saja Pak nasi bungkusnya, gak usah Pak. Saya pesankan 2, mau nasi goreng, mie goreng, pedas atau tidak, minumnya apa? Baru keluar 2, dia diam-diam gak ngomong kalau dia ada istri. Dia gak cerita. Saat saya sedang bungkus, dia jalan keluar, anaknya ditinggal. Ditanya sama istri saya, "Loh Bapak mau kemana? Sedang dimasakkan." "Sebentar Bu, saya mau ngajak istri saya supaya bisa ikut makan." "Loh Bapak ngajak istrinya?" "Iya, kami pesankan 3 bungkus." Tuhan memberkati Bu, Tuhan memberkati. Orang yang masuk dalam silsilah Yesus Kristus cukup hanya perbuatan dan perkataan. Anda bisa tahu langsung bahwa itulah pengikut Kristus. Dan hari ini tutup Alkitab Anda. Mari kita doa mempersiapkan untuk perjamuan kudus. Tuhan terima kasih untuk pagi yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, sampai hari ini Kau terus tuntun kami tidak pernah henti. Kau proses kami menjadi pengikut Kristus yang layak di hadapan-Mu ya Bapa. Cangkokkan kami dengan paksa. Kami akan nurut kepada siapa kami harus berfellowship. Ini kami, ini hati kami Bapa. Kami lakukan seperti yang Kau mau, bukan seperti yang kami mau.
Dan marilah kita sama-sama menyiapkan tubuh dan darah Kristus. Mari kita mengangkat tubuh Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita katakan amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan kalau firman ini pagi ini betul-betul membuat kita beriman dan memberikan kata-kata kita, perbuatan kita seperti Yesus, kita makan tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat anggur tangan kita. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita doa sama-sama. Kau ku sembah, Kau ku sembah. yes. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Sembah kau ya Tuhan. Kau ku Sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah ya Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, ya Tuhan, ya Tuhan. Ini kami ya Bapa. Kau ku sembah, Kau ku sembah, ku sembah, oh Tuhan. Katakan sekali lagi, Kau ku sembah, Kau ku sembah, yes Lord. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah.
sebentar lagi kami memberikan persembahan ya Bapa. Katakanlah berapa yang harus kami berikan Tuhan. Ajarkan kami punya hati untuk memberi seperti yang Kau ingini Bapa. Dan dikuduskanlah persembahan kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kondisi lemah iman kami ataupun dalam kondisi kuat iman kami, Kau sucikan dan kuduskan dan Kau terima persembahan kami ini Tuhan. Jadi persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Bapa. Dan marilah kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah orang tuamu, diberkatilah semua keturunanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah masa studimu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kemanapun engkau masuk dan keluar. Semua dalam perkenanan Tuhan. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa dan kasih karunia dan anugerah yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus selalu menyertai kita semuanya. Mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali saat Maranatha. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya kita katakan amin. Berikan tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita. Tuhan sanggup, Yesus sanggup melakukan perbuatan yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup Membangkitkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yes, katakan Dia sanggup. Dia sanggup, Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya kita berkata amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Haleluya. Amin.
Shalom saudara sekalian, Tuhan ingin agar kita menjadi pewarta kabar baik melalui kesehatian antara kita dan orang-orang yang lain. Yesus berkata, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku jikalau kamu saling mengasihi. Dan ciri orang yang saling mengasihi adalah sehati, sepakat satu dengan yang lain. Percayakah saudara dalam kesehatian, mujizat dan berkat Allah akan terjadi? Ada 4 orang di Kapernaum yang menggotong seorang temannya yang lumpuh untuk dibawa kepada Yesus dan disembuhkan. Tapi mereka terhalang karena orang banyak. Sehingga mereka naik ke atas atap dan membuka tingkapnya dan menurunkan dengan tali. Dan Yesus menyembuhkan mereka. Saudara, ada 4 orang, pasti ada 4 pikiran yang berbeda. Tapi mereka sepakat sehati. Coba kalau yang satu bilang, udah kita bawa lewat pintu kiri. Yang satu bilang kanan, yang satu bilang ke depan, yang lain bilang ke belakang. Bukannya sembuh, orang ini bakal mati. Tapi karena sehati, maka mereka mengalami mujizat daripada Tuhan. Alkitab juga mengajarkan kepada kita, berdua lebih baik dari seorang diri. Karena kalau yang satu jatuh, yang lain bisa mengangkatnya. Tapi kalau orang jalan sendirian jatuh, siapa yang akan mengangkat dia? Lagi pula kalau orang berjuang sendirian bisa kalah. Berdua lebih kuat, bisa bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah untuk diputuskan. Saudara, kalau kita sehati berdoa sepakat, minta apa saja, lalu Tuhan terlibat, maka doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Saya percaya kesehatian juga mendatangkan mujizat dan berkat di dalam kehidupan ini. Karenanya saudara sekalian, seperti orang Israel ketika dia berperang melawan Amalek, Musa, Harun dan Hur naik ke atas bukit. Dan ketika tangan Musa naik, orang Israel menang. Tangannya turun, orang Israel kalah. Lalu Harun dan Hur tidak mencela, tidak mengata-ngatai Musa, yang benar angkat tangannya, enggak. Tapi mereka menopang, mendukung dengan sehati, dengan sepakat. Dan orang Israel semua mendapatkan kemenangan. Dari mana kesehatian harus dimulai? Dari keluarga kita masing-masing. Suami sehati dengan istri, orang tua sehati dengan anak, mertua sehati dengan menantu. Kalau keluarga sehati, di gereja pun dengan para pelayan Tuhan dan jemaat kita sehati. Di tempat pekerjaan kita sehati, di masyarakat kita sehati. Maka kita bisa menjadi saksi Kristus karena kita menampilkan kasih dan kesehatian kepada orang-orang di sekitar kita. Saudaraku, jaga hati kita supaya tidak ada kepahitan, tidak ada kesombongan, lalu kita meremehkan orang lain. Tapi kita menganggap orang lain lebih utama daripada kita, mengasihi mereka sehingga kesehatian ada dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Audio Jungle.